Pahlawan, karya S. Rukiah. Di masa runtuh dan bangunnya dunia, jiwamu hidup kembali. Api suci kau nyalakan, yang berarti aku bagimu, hai negara. Di depan sekali kau berdiri, menentang maut, padang terhunus, menikam api, tiada gentar sehembus nafas. Walau musuh 1000 kali tertawa. Hidup, adakah hidup bahagia jika dipaksa hidup menghamba? Tidak, runtuhkan segala, maju, walau ajal ganas mengejap. Wih, keren Putri. Itu baca puisi ya Put ya? Katanya sih kalau CMC meresitasi, Mbak. Wah, resitasi. Bikin penasaran ya, apa sih sebenarnya bedanya baca puisi gitu ya dan resitasi? Ya, jadi dalam metode Charlotte Mason ini ada salah satu teknik yang disebut dengan resitasi. Bukan hanya dalam metode CM ya sebenarnya resitasi ini ya. Dan resitasi ini sering dipakai dalam praktik-praktik akademis di Charlotte Mason. Tapi sering banget nih banyak yang nanya, sebenarnya resitasi itu apa sih, kayak gimana, terus bedanya apa dengan hanya sekedar membaca atau menghafal gitu ya. Nah, bersama saya Ayu Primadini sudah ada 2 ibu dari Semarang yang bakal seseruan nih kita ngobrol bareng di sini tentang resitasi. Oke, ada saya Putri yang sudah di awal ditodong resitasi puisi. Mbak Ayu kerjain nih, Mbak Ayu. Tapi kan dirimu apik Put kalau resitasi puisi gitu. Ya emang seneng sih, tapi ya biasa aja sih. Baru tahu resitasi sejak mulai homeschooling ini sih. Keren kok tapi. Nah, yang kedua ini ada teman saya yang juga praktisi CM senior nih, udah lama juga gitu ya, dan udah sukses juga menerjemahkan buku Charlotte Mason yang volume pertama. Aduh, aku dibilang senior jadi berasa tua ini Mbak. Oke, mungkin kenal lebih dulu gitu ya. Iya, betul. Nah, itu terjemahan itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa sih Mbak. Itu sebenarnya lebih ke latihan untuk aku sendiri supaya refresh lagi, terus membaca lebih teratur sekaligus berbagi gitu Mbak. Iya, tapi bermanfaat buat teman-teman yang lain. Amin, demikian harapannya Mbak. Oke, saya Tirnida Sylvia Pohan. Jadi sejak kenal metode CM sekitar tahun 2010, buku Jatuh Cinta, metode ini lalu aku menyalurkan cinta itu juga kepada suamiku. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk mempraktikkannya pada 2 orang anak laki-laki kami. Nah, ini salah satu bukti otentik ya, karena anaknya Mbak Tir kan yang pertama udah cukup besar ya. Menjadi bukti otentik kalau CM bisa diterapkan buat anak laki-laki ya. Soalnya banyak yang bilang tuh, wah akademis CM itu kayaknya perempuan banget gitu, puisi lah, narasi lah, kayak gitu-gitu ya. Wah, itu kayaknya mitos banget ya Mbak ya. Kami bisa kok menjalankan ini metode CM ini untuk kedua anak laki-laki kami yang sekarang berusia 13 tahun, si sulung, lalu yang bungsu usianya 8 tahun. Termasuk mempraktikkan resitasi ini. Ya, jadi anak cowok juga bisa banget ya bergulat dengan resitasi ya. Bahkan mama papa juga bisa ikutan resitasi juga kayak Putri tadi ya. Tapi kenapa sih sebenarnya resitasi itu penting? Nah, kita langsung bahas aja di segmen pertama. Tapi sebelum kita ngobrolin soal kenapa sih resitasi ini penting, kayaknya kita perlu punya definisi yang clear dulu ya tentang resitasi itu apa, supaya jelas dan gak ketukar-tukar gitu dengan definisi lain ya, kayak menghafal, deklamasi yang semacamnya itulah ya gitu ya. Nah, tadi kayak seperti yang sudah aku jelaskan di awal ya, aku tuh kenal resitasi itu ketika masuk
metode CM ini sih gitu. Dulu Mhm. mikirnya resitasi ya hafalan gitu. Dan kalau inget hafalan itu berarti sesuatu yang menakutkan dan menyebalkan ya. Karena namanya menghafal itu kan artinya aku harus menghafal sekian waktu gitu ya. Terus habis itu aku nanti akan dites gitu. Nah, itu kan nyebelin banget ya. Nah, resitasi sendiri di CM itu sama nggak sih Mbak kayak gitu? Atau beda? Emang sih resitasi dan menghafal itu ada kesamaannya, tapi merupakan dua hal yang berbeda. Menghafal itu kan menyimpan kata-kata dalam ingatan kita, lalu kita ucapkan kembali. Resitasi juga ada unsur menyimpan kata-katanya. Nah, bedanya dengan menghafal, kata-kata yang sudah kita ingat atau bacakan juga bisa, itu diucapkan dengan cara yang indah. Jadi ada aksennya, intonasi, ekspresi, bahkan gestur. Jadi dengan pengucapan yang tepat itu, dari setiap warna makna yang terkandung, kita bisa menafsirkan kata-kata itu kepada pendengar. Jadi ini ya, bukan cuma ngafalin gitu ya. Aku jadi inget dulu kalau di sekolah gitu, waktu zaman SD apa SMP aku lupa, itu kalau disuruh ngafalin itu aku dan teman-teman sekelasku ada contekannya di depan meja guru gitu. Jadi kita ngafalin di depan guru, tapi di depan meja gurunya duduk di meja kan. Nah, di depan meja gurunya itu kita taruh contekan. Jadi setiap anak di kelas pasti bisa karena kita taruh di contekan di situ. Nggak bisa ya. Jadi kalau resitasi bukan gitu ya. Bukan Mbak, itu berarti namanya baca tuh nanti jadi nggak keluar ekspresinya dong itu. Iya, betul. Iya, kalau di volume 1 itu Charlotte Mason sampai bilang resitasi ini adalah seninya anak-anak gitu ya, kalau nggak salah ya Mbak Tir ya. Ya, betul. Ya itu Charlotte Mason dapat inspirasi dari Arthur Burrell ya, yang dia juga kemudian tulisannya dia dimasukkan di majalah Parents Review tahun 1891. Arthur Burrell itu yang bilang itu resitasi ini adalah seninya anak-anak, karena setiap anak-anak itu memang terlahir untuk meresitasi gitu, punya keinginan untuk mengungkapkan sesuatu dengan indah gitu, seperti tadi kata Mbak Tiur bilang gitu ya. Jadi apa ya, kayak di dalam jiwa mereka tuh sebenarnya kepengen mengatakan sesuatu itu dengan nada yang menggetarkan jiwa, yang indah gitu, speak beautifully katanya dia gitu. Makanya supaya anak-anak itu keluar gitu keinginannya untuk mengatakan sesuatu dengan indah itu, dia harus dikasih materi-materi yang berharga supaya nantinya kemampuannya keluar gitu. Jadi harus ketika dia mengeluarkan kata-kata yang indah itu, selain dia harus tertanam ya kata-kata itu di dalam benaknya, dia juga harus bisa mengeluarkannya dengan ekspresi, terus intonasinya gitu ya. Kayak Putri tadi kan juga puisinya ada intonasinya gitu. Sayangnya kita nggak bisa lihat ekspresinya Putri tadi ya. Oke, jadi artinya resitasi itu kata kuncinya adalah ekspresi dan intonasi gitu ya, bener? Ya, benar. Iya sebenarnya kalau kayak ngafalin juga jadi nggak enak ya, tapi kalau resitasi ini kayaknya versi ngafalin tapi lebih enak gitu. Jadi anak itu kayaknya dengan membaca itu kayak membaca apapun tuh jadi keluar bakat-bakat terpendamnya gitu ya. Jadi tiba-tiba kayak baca puisi tapi kayak orang ngomong gitu. Kan karena kalau ngafalin aja kan rasanya juga nggak enak ya. Ini aku jadi inget juga nih kejadian waktu anakku yang pertama masih sekolah gitu ya. Dulu di sekolahnya juga menargetkan hafalan sekian ayat gitu ya, itu diujikan tiap hari disetor ke gurunya gitu. Bukannya dia nggak bisa sih, bisa, cuma untuk menjadi hafal tuh wah bikin dia senewan banget gitulah, tiap drama banget gitu, yang nangis ya, yang apalah gitu. Jadi rasanya hafalan ini memang beda banget sama yang resitasi yang dibicarakan sama CM ya. Resitasi itu kayaknya asik gitu. Kalau hafalan kan menekan banget gitu, jadi anaknya malah stres.
Itu betul banget tuh Mbak Putri. Jangankan anak-anak ya, kayaknya kita orang tua aja kalau disuruh ngafalin tuh, Mm-mm. apalagi udah banyak pikirannya ya, macem-macem warna-warni gitu. Kalau disuruh ngafalin malah tambah senewen lagi ya. Nah, Mm-mm. itu memang kalau target hafalannya itu untuk anak-anak, apalagi tidak disesuaikan dengan pertumbuhan anaknya, memang jadi bikin stres memang. Jadi perlu cara yang tepat supaya anak enggak stres. Nah, di keluarga kami untuk menghafal sebuah puisi atau ayat kitab suci atau pantun gitu, kami lakukan bertahap dengan porsi kecil. Jadi misalnya hari pertama aku bacakan satu bait puisi atau satu ayat. Nah, lalu hari kedua aku bacakan lagi eh, yang sebelumnya ya. Jadi kita baca lagi, kita ulang lagi bait atau ayat pada hari sebelumnya, kemudian kita tambahkan satu bait atau satu ayat pada hari keduanya. Nah, ini pembacaan ini kadang-kadang aku lakukan waktu kami belajar, lalu waktu anak-anak bermain, terutama yang kecil nih. Jadi dia suka main mobil-mobilan atau merakit-merakit. Nah, pada saat itu aku kadang-kadang ucapkan kembali puisi terus nanti dia nyambung gitu ya. Atau pada saat dia bermain-main gitu, pada saat main-main di alam, lalu waktu kami duduk santai atau pada saat jeda antar mata pelajaran. Nah, itu yang kami lakukan sampai puisi itu atau ayat kitab suci selesai dibacakan semua sesuai dengan targetnya gitu. Jadi bukan ini ya, bukan ini ada puisi atau ini ada ayat sekian, ayo kamu hafalin, bukan gitu ya Mbak Tir ya? Enggak, Mbak. Jadi kita memang baca bersama gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, ini emang agak berbeda, makanya resitasi itu berbeda ya dengan ngafalin ya, walaupun mungkin ada tujuan yang sama gitu, tujuan awal, tujuan dasar ya, tujuan dasar yang sama kan sama-sama untuk storing words ya, untuk menyimpan kata-kata yang bermakna gitu di dalam benak anak-anak gitu kan. Jadi kayak Iya. tadi yang Mbak Tiur lakukan gitu kan, mengulang-ulang kata-kata itu kan, kata-kata bermakna itu, entah itu dalam puisi, dalam ayat kitab suci gitu kan, itu Iya. diulang-ulang, dibacakan, diulang-ulang gitu kan, memang biar anak-anak tuh terbiasa mendengar kata-kata yang bermakna, terus kata-kata itu tuh mereka simpan gitu dalam benaknya gitu ya. Jadi bukan cuman nantinya mereka terbiasa denger itu kayak lagu pop gitu atau lagu dangdut atau apalah gitu yang kadang-kadang kata-katanya agak kurang senonoh gitu ya, misalnya kan Iya. kadang-kadang gitu tuh kalau lagi happening terus lagunya diputar terus gitu kan, kita suka sering dengar terus nanti otomatis anak-anak jadi kayak hafal gitu kan. Nah itu kan Iya. sebenarnya secara nggak langsung pun jadi kayak meresitasi juga ya, maksudnya anak-anak mendengar itu berulang kali akhirnya tersimpanlah kata-kata itu di dalam benaknya anak-anak gitu. Nah, Iya. jadi diresitasi supaya anak-anak nggak hanya mendengar hal-hal yang tidak baik atau kata-kata yang kurang 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 indah gitu kan ya. Jadi Mm-mm. makanya anak-anak perlu mendengar kata-kata itu gitu kan, kata-kata puisi, kata-kata ayat suci, mereka dengar berulang-ulang hingga nanti mereka hafal gitu, hingga mereka nanti bisa mengucapkannya juga dengan nada yang indah juga gitu kan, dengan ekspresi, dengan keluar dari dalam jiwa mereka gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau caranya gitu kan enak ya. Anaknya Hmm. jadi nggak tertekan gitu. Jadi Mm-mm. apa menghafal itu dengan sendirinya karena caranya memang asik gitu. Caranya dengan resitasinya ala CM ini kan enak banget gitu. Jadi Mm-mm. tercapai tujuannya. Mm. Nah, ngomong-ngomong soal tujuan gitu ya. Kayaknya memang terbesit dalam hati gitu ya kalau punya anak yang hafal puisi, hafal kitab suci itu kan kelihatannya keren gitu, bisa dijadiin status ya. Oh, anakku, misalkan aku ini yang muslim, anakku sudah hafal sekian juz gitu. Habis sebagai orang tua ya memang bangga dengan keberhasilan anak gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu itu menurut Mbak Ayu atau Mbak Tiur gimana? Emang sih Mbak, bener itu yang dibilang Mbak Putri itu. Jadi ada kebanggaan buat orang tua kalau anaknya udah bisa puisi atau bisa hafal ayat kitab suci gitu ya. Tapi ternyata setelah aku baca itu ya, kebaca kembali CM itu ternyata dia ngingatkin kita, termasuk eh,
untuk tidak terlalu ambisius tentang resitasi ini. Jadi kita disuruh bisa menahan diri supaya nggak nyuruh-nyuruh anak memamerkan kemampuan menghafal atau resitasinya. Kecuali anak memang berinisiatif sendiri untuk itu. Nah, ini memang juga di catatannya Burel itu secara teknis bahkan dia memang bilang itu untuk kita hindari gitu loh. Jadi bicara di depan pihak ketiga gitu kalau memang anak tidak menginginkannya gitu. Karena kadang-kadang orang tua kepengen ini ya, kepengen show off. Anakku udah bisa ini loh, ayo coba itu ke tante, ke oma gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut yang disampaikan Mbak Tiur tadi, tujuan dari resitasi itu apa sih dalam pendidikan akademis CM ini? Iya, tujuannya yang pertama yang tadi kayak aku bilang ya, storing words itu menyimpan kata-kata yang bermakna itu. Terus juga melatih pelafalan mereka juga ya, pelafalannya supaya cara mengucapkan kata-katanya tuh jelas gitu. Kan kita sering ya dengar misalnya kita ngobrol sama orang gitu, terus orang ngobrolnya tuh kalimat demi kalimatnya tuh suka nggak jelas gitu pelafalannya tuh gitu kan. Misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu kan juga nggak enak ya diajak ngobrol, didengerin tuh nggak ini orang ngomong apa sih gitu kan, suka kayak gitu kan. Nah, salah satu caranya supaya cara bicara anak kita itu jelas itu ya salah satu caranya dengan resitasi ini. Karena kalau kata CM dia kan kalau kita tuh mau bikin anak-anak yang punya baju cantik, pakai baju cantik atau mau penampilannya bagus gitu kan, itu gampang gitu. Tapi kan gimana kita bikin anak-anak yang matanya berbinar-binar, terus pelafalan katanya, intonasi ketika mereka berbicara itu jelas. Nah, itu kan satu proses panjang ya, satu training gitu yang dibutuhkan supaya anak-anak bisa melakukan itu. Dan resitasi ini adalah salah satu caranya juga gitu. Ketika dia punya menyimpan kata-kata bermakna di dalam benaknya dia kan otomatis akal budinya dia jadi terisi ya, jiwanya dia jadi tersuplai. Otomatis kalau jiwanya tersuplai, akal budinya terisi, itu nanti bisa menimbulkan binar di matanya itu kan. Jadi dia punya kedalaman pemikiran yang akan tampak di matanya dia itu. Kemudian ketika dia berlatih mengucapkannya kan jadi nanti pelafalan kata-katanya dia juga jadi bagus gitu, jadi jelas kalau dia bicara gitu. Kalau misalnya nanti dia harus bicara di depan publik gitu, dia juga semakin terbiasa kayak gitu-gitu sih Put. Berarti resitasi itu anak-anak menyimpan kata-katanya, terus ada imaji mental ya Mbak ya. Jadi dia memperoleh penafsirannya sendiri tentang kata-kata atau tentang puisi atau tentang ayat itu sendiri ya. Lalu itu dia ungkapkan, dia ekspresikan melalui pengucapan atau lafal yang sempurna dengan ekspresi yang sempurna juga gitu ya Mbak Ayu? Kurang lebih gitu ya. Jadi dibutuhkan ini ya apresiasi terhadap kata-kata itu sendiri ya, juga kepekaan akan keindahan ya untuk bisa mengucapkannya dengan baik dan indah gitu ya Mbak ya. Nanti mereka otomatis menafsirkan sendiri gitu ya, apa kata-kata ini apa gitu, nanti terbayang kalau kata-kata ini didengar berulang-ulang terus dia ucapkan juga gitu kan, nanti kalimat demi kalimat ini ya itu akan jadi imaji tersendiri dalam benaknya dia ya. Terus dia akan coba menafsirkan juga gitu kan kalau dia dengar berulang-ulang gitu ya. Iya. Jadi ekspresi anak itu nanti nggak keluar seperti membeo gitu ya Mbak ya, nggak menjadikan ekspresi orang lain tapi menjadi ekspresi dari dirinya sendiri ya. Betul. Oke. Jadi gitu ya, pantes aja ya anak itu nggak pakai dicontohin baca puisi, tiba-tiba mereka baca itu kayaknya kok asik bener gitu ya, ada yang suaranya mendesah, ada suaranya yang tiba-tiba kenceng, tiba-tiba pelan, kayak tanda tanya, kayak menyuruh. Wah, itu ternyata keluar sendiri ya. Wah, luar biasa ternyata resitasi ini. Dan memang nanti ketika dia meresitasi juga gayanya bisa jadi berbeda ya dari orang tuanya ya. Ekspresinya, mimiknya gitu kan ya bisa jadi berbeda.
Tapi gimana caranya teknik-teknik resitasi ini kita lakukan? Nah, nanti kita bahas di segmen kedua. Nah, sekarang setelah kita tahu nih kenapa kita perlu melakukan resitasi, pastinya pada bertanya, pertanyaan sejuta umat nih kayaknya. Kalau menurutku, kapan sih kita mulai tahapan resitasi ini ke anak? Kapan ya? Kalau resitasi sih sebenarnya kan caranya seperti yang tadi Mbak Tiur bilang ya, kita bacain gitu, kita bacain, terus orang tua membaca, terus nanti anak-anak mendengar gitu. Nanti anak-anak itu bisa secara otomatis karena sering dengar ya, nanti dia bisa ikutan ngomong juga gitu. Itu mungkin bisa dimulai dari anak usia dini juga ya, maksudnya orang tua bacakannya sejak anak usia dini mungkin ya, sambil dia mau tidur gitu, kita baca puisi gitu, atau baca kitab ayat kitab suci gitu kan, itu sebenarnya bisa saja. Cuman untuk anak usia dini tentunya orang tua tidak meminta mereka untuk mengucapkannya kembali gitu, jadi bukan jadi satu kewajiban untuk mereka gitu, untuk mengungkapkan kembali, untuk menyampaikan, mengucapkan kembali gitu. Nah, tapi itu baru mulai jadi kewajiban setelah anak-anak masuk usia akademis, usia 6 tahun atau 7 tahun ya, tergantung masa siap akademisnya kapan. Nah, itu baru dimulai secara resmi gitu. Artinya memang ada tujuan lah, ada tujuan dalam arti ada schedule ya, misalnya minggu ini kita meresitasi apa gitu. Masuk akademis baru nanti anak-anak akan diminta untuk meresitasi. Jadi memang kalau begitu perlu digarisbawahi ya, masuk usia akademis gitu, usia 6 atau sampai 7 tahun. Jadi nggak perlu cepet-cepet gitu ya Mbak, anaknya usia 3 tahun, 2 tahun, atau 4 tahun disuruh meresitasi gitu. Nggak usah cepet-cepet lah gitu. Orang pikir kan karena dia sifatnya, karena tadi di awal sudah menganggap resitasi adalah hafalan gitu. Nah, banyak orang yang percaya ketika di awal-awal usia dini itu, ketika kita masukin sesuatu itu anak tuh jadi cepat menghafal gitu. Jadi hafalan ayat, hafalan itu dimulai malah sejak dini gitu, sejak anak-anak belum masuk usia akademis gitu. Itu berarti benar-benar salah gitu. Terus kalau misalkan itu terjadi ya sudah terlanjur, sebenarnya efeknya apa sih Mbak buat anak gitu kalau dipaksain dari awal, anak itu sudah dipaksa hafal gitu. Kadang-kadang orang tua tuh seperti tadi kata Mbak Tiur ya, ambisi ya, punya ambisi gitu. Jadi begitu lihat, wah anakku ternyata kok bisa ya, wah kasih lagi gitu kan ya. Emang kadang-kadang ambisinya muncul ya. Tapi ya ketika seperti biasa ya, ketika mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu yang belum waktunya, ya mungkin kelihatannya di awal mereka akan mampu gitu. Tapi ada satu tahap nantinya di mana mereka akan merasa kelelahan gitu, kecapean gitu, karena setiap dalam tahapan hidup manusia itu kan ada urutannya ya, ada fasenya gitu. Nah, ketika mereka fasenya belum harus diberi beban menghafal atau ya meresitasi terlalu banyak gitu, tapi mereka sudah diminta seperti itu, padahal fasenya lagi fase mereka harus eksplorasi sendiri kanan kiri gitu kan. Akhirnya ketika fase yang seharusnya terjadi gitu, fase dia udah masuk fase akademis, kemudian dia sudah harus menyimpan kata-kata bermakna itu lebih banyak lagi gitu. Fase yang sebelumnya dilewati itu jadi kayak belum puas kan, dia belum puas eksplorasi gitu kan, belum puas coba-coba sana sini, sehingga akhirnya ketika dia udah memasuki fase itu jadi dia udah lelah duluan gitu, udah capek duluan, jadi udah males duluan nantinya gitu kan. Namanya excitement itu kan, namanya kesenangan itu kan nggak selamanya stabil kan. Kayak kita misalnya kita senang senang main game apa gitu misalnya nih. Terus hari ini kita senang kan, bukan berarti selamanya kita akan senang kan, pasti kan naik turun toh, maksudnya nggak senang terus gitu kan, nanti satu saat akan ada fase di mana kita bosen gitu kan.
Kalau udah terlalu dikejar dari awal, nanti di mana waktu fase seharusnya dia menghadapi itu malah dia memasuki fase kebosanan, fase kelelahan gitu kan, jadi nggak sesuai dengan keseharusannya juga gitu ya. Iya bener banget tuh Mbak Ayu. Aku jadi teringat sama tulisan CM yang bilang tentang hal ini ya. Mm-mm. Jadi sekalipun kita membacakannya dengan cara yang lebih santai, lebih lembut gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau itu dilakukan terus, aktivitas otak itu pun bisa menyebabkan keausan pada jaringan. Jadi meskipun itu dilakukan seperti tanpa disadari gitu ya, Mm-mm. tapi ternyata kalau berlebihan melakukannya, ya itu bisa menyebabkan keausan pada jaringan otak. Selain itu, seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, anak-anak kemungkinan akan merasa bosan. Nah, dari bosan ini bisa jadi ke arah benci, jadi nggak suka puisi. Padahal kan kita pengennya resitasi, terus membaca puisi itu menjadi suatu latihan buat anak untuk membentuk gambaran mental tanpa dia sadari dan dia bisa mengungkapkannya dengan indah kan. Nah, kalau misalnya sudah di awal dipaksa, dilatihkan terus, akhirnya dia jadi bosan dan benci malah tidak tercapai nih nanti tujuannya ya. Betul. Kalau Mbak Tiar kapan mulainya dulu sama anak-anak? Resitasi setelah terstruktur ya, mulai dari 7 tahun kalau aku Mbak. Jadi kalau di awal-awal itu hanya mendengarkan mungkin lagu-lagu rimanya anak kecil ya. Lagu kan banyak tuh lagu-lagu Indonesia gitu yang berima. Nah, mungkin dia awal-awal perkenalannya untuk mengenal keindahan dari sebuah puisi itu aku dengarkan lagu-lagu anak-anak gitu. Jadi melatih dia mengenal rima-rima dalam suatu lagu untuk menjadi fondasi dia nanti mengenal rima dalam puisi gitu. Ya. Jadi kayak pengalamanku kan kalau lagu Pak Pung, Pak Mustafa itu kan ada lagunya ya. Nah, kemudian ketika kami membaca puisi lama itu, anak-anak kami menemukan ada pantun Pak Pung, Pak Mustafa. Jadi kayak ketemu teman lama gitu loh. Wah ada, oh ini tuh lagu yang kita nyanyikan gitu. Oh ternyata ada pantunnya, ada puisinya gitu. Jadi suatu apa ya kayak nostalgia, kayak deja vu gitu ya ketemu teman lama gitu Mbak Ayu. Itu salah satu fungsinya nursery rhymes ya sebenarnya ya. Iya. Jadi ada kait-mengaitnya ternyata itu. Kalau di lagu-lagu bahasa Inggris itu kan juga banyak ya yang awalnya dari puisi kayak Twinkle Twinkle Little Star itu kan awalnya puisi ya. Iya, betul Mbak. Biasanya resitasinya apa aja kalau Mbak Tiar? Kalau kami resitasinya biasanya pantun, lalu puisi baru ya, kemudian ayat kitab suci gitu Mbak Ayu. Ya sih sama aku juga kurang lebih seperti itu ya. Biasanya kita resitasi puisi atau pantun atau sajak gitu ya sama ayat kitab suci. Kalau kata CM poinnya yang diresitasi ini adalah living text ya. Jadi teks-teks yang memang isinya bermakna terus hidup gitu ya. Iya. Terus aku juga pernah baca ya dari salah satu blog CMers di luar gitu. Mereka tuh juga mencoba untuk meresitasi lagu-lagu pujian gitu, tapi tanpa nada lagu ya gitu. Jadi mereka meresitasi kata-katanya tanpa nada lagunya gitu. Katanya sih fungsinya untuk supaya anak-anak bisa lebih dapat maknanya gitu. Jadi karena kan beda ya dinyanyikan dan diresitasi kayak tadi kan Pak Pung, Pak Mustafa itu kan versi nyanyian dengan versi pembacaan dengan versi resitasi itu pasti kan akan berbeda gitu. Nah, salah satunya mereka mungkin bisa melakukan dengan cara seperti itu gitu. Kalau Mbak Tia pernah nyoba nggak lagu-lagu pujian gitu dinyanyikan, diresitasi gitu tanpa lagu gitu? Aku belum pernah nyoba itu Mbak. Aku malah melakukan yang kebalikannya. Gimana tuh? Jadi kalau ada ayat atau puisi atau pantun yang ada lagunya, malah aku cenderung pilih yang ada lagunya. Jadi kayak ini, kami pernah mencoba
tadinya kan belum tahu kalau itu ada lagunya. Sebuah puisi yang ada di buku Sisilong kalau nggak salah. Sisilong atau Home Geography ya? Iya, Home Geography itu yang puisi yang berjudul God Made Them All. Gitu ya. Kami mencoba meresitasinya, ya, mengingatnya, menghafalnya gitu ya. Lalu ternyata beberapa waktu setelah kami meresitasi puisi itu, kami menemukan bahwa itu ternyata sudah ada lagunya gitu loh. Ada lagunya ternyata. Nah, kemudian setelah itu aku tanya anakku, responnya dia bagaimana? Lebih nyaman atau lebih berkesan ketika dia menghafal dan meresitasi puisi itu dengan cara tanpa nada ataukah dengan nada? Dia bilang kayaknya lebih enak nada deh, Mas. Lah kenapa? Aku tanya gitu kan. Katanya gini, karena kalau nada itu ada ketukannya. Misalnya 2 ketuk gitu, kita tahu, oh ini suku katanya 2 ini. Gitu. Iya betul. Jadi aku juga nggak terpikir sampai ke situ. Oh ternyata dia mengingatnya itu ada. Oh dari ketukan nada dia bisa mengingat kembali makna kata-kata dalam puisi atau lagu itu gitu Mbak Ayu. Jadi aku mengacu ke tulisan STA sih, Sultan Takdir Ali Sabana di dalam bukunya yang berjudul Puisi Lama itu. Dia bilang puisi itu dalam kultur kita ya, kultur Indonesia itu terkait dengan lagu. Nah, lagu ini sendiri terkait dengan ritual atau upacara keagamaan dahulunya gitu. Ada kultur Indonesia gitu Mbak Ayu. Aku jadi inget nih kemarin habis baca suatu artikel di majalah Basis, judulnya Tembang yang Menggembirakan, Pengetahuan yang Menghidupkan gitu sih. Nah, di artikel itu bilang memang kalau ngafalin sesuatu dengan lagu-lagu itu jadi lebih hafal gitu, lebih nyantol gitu. Nah, kalau yang kayak gitu berarti bisa juga ya? Ya itu akan lebih mudah sih, lebih menarik karena kan lagu itu memang lebih catchy ya. Ya itu opsi ya, pada akhirnya opsi apakah kita mau menyanyikan atau meresitasi tanpa nada lagunya gitu kan. Tapi itu menurutku pribadi ya, belum baca juga penelitian terkait dengan itu. Dua-duanya punya manfaat yang berbeda barangkali ya. Jadi kalau pakai lagu kan mungkin akan lebih cepat hafalnya, lebih cepat ingat tadi kayak anaknya Mbak Tior bilang kan, oh kalau gini berarti dua suku kata kayak gitu kan, ketukannya akan menyamakan sehingga anak-anak akan lebih cepat hafal. Tapi kalau tanpa lagu mungkin mau nggak mau jadi kata-kata tok yang harus diingat gitu kan. Jadi mungkin pemaknaannya mungkin juga akan berbeda gitu ya. Jadi ya tergantung kebutuhan ya, mungkin ya kebutuhannya mau yang mana nih gitu. Tapi mungkin perlu dicoba dua-duanya ya, biar bervariasi gitu ya. Biar tahu bedanya juga ya Mbak ya. Biar tahu bedanya, biar tahu efeknya ke anak kita seperti apa gitu ya. Kalau Putri gimana Put? Biasanya resitasinya gimana dirimu? Aku sih kalau di rumah masih resitasi kitab suci gitu sih, hafalan surat-surat ayat-ayat pendek gitu ya. Jadi kalau biasanya sih kami kalau ibadah gitu ya berjamaah gitu sekalian nih ayahnya bacain surat yang memang 2, 3, 4 surat yang sama terus gitu, yang selalu dibacakan. Jadi anak ketika beribadah itu dengar terus, nanti yang memang nggak lama mereka terus hafal dengan surat-surat itu. Jadi nggak perlu ada waktu khusus resitasi gitu, karena kami sekalian berbarengan dengan waktu ibadah kalau soal resitasi kitab suci ya. Itu berarti jadi langsung dibacakan saat sholat berjamaah gitu ya Put? Iya, kalau sholat berjamaah kan ada bacaan suratnya kan. Nah itu dibacain sengaja ayahnya kalau bacain itu tuh agak memang gitu lebih lantang dan jelas gitu. Jadi dia memang sebelumnya mau baca surat apa nih surat. Jadi langsung dibacainnya seketika itu juga, terus bacaannya lebih jelas gitu. Jadi nggak yang gitu, jadi memang dibacain jelas supaya memang maksudnya mereka mendengarkan gitu. Habis itu anak-anak akan diminta resitasi nggak? Enggak sih Mbak, ada kami biasanya di sholat maghrib gitu ya, ada setelah sholat gitu
kita baca-baca ayat gitu ya, baca-baca surat itu, surat-surat pendek itu mereka tiba-tiba udah hafal sendiri. Kita nggak ceknya dari situ. Jadi nggak juga terus, oh kamu udah hafal surat ini nggak, kamu udah hafal surat ini nggak. Tapi jadi ketika kita ngaji bareng itu kan kelihatan, oh anak ini. Nah itu biasanya ayahnya bagian ngajinya, aku bagian nandainnya. Oh anak ini udah oke. Oh ini gitu. Jadi kita bisa lanjut gitu. Itu sih. Jadi nggak kerasa. Karena memang mungkin dari aku ada dulu ya, aku tadi udah cerita anakku yang pertama soal dia ada pengalaman traumatis soal menghafal. Jadi memang harus pelan-pelan supaya ini tuh bukan jadi kayak hafalan seperti dulu dia di sekolah gitu loh. Jadi ini hafalan yang memang menyenangkan, yang memang dia seneng gitu. Oh ya itu memang akhirnya terjadi gitu ya. Sesuai apa kata yang CM bilang gitu, diam-diam dia kayaknya udah hafal dengan sendirinya gitu. Kalau di Muslim itu kan kitab sucinya ada 2 bahasa ya Put, maksudnya ada bahasa Arab dan ada terjemahan. Nah, berarti biasanya nih dirimu dan anak-anak itu meresitasi atau membacakan itu apa hanya bahasa Arabnya atau berikut dengan terjemahannya? Kalau kami dengan terjemahannya, tapi itu di waktu-waktu yang misalkan tadi biasanya kami waktu ngaji, baca Al-Quran dan lain-lain itu ada di setelah sholat maghrib gitu ya. Nah itu biasanya memang ada beberapa ayat memang dibaca, ada yang dibaca terjemahannya, ada yang enggak gitu. Biasanya surat-surat yang udah lama kita bacakan ayatnya, terus kita diskusikan. Dan itu enggak langsung misalkan satu ayat, satu surat full gitu ya Mbak, paling cuma 2-3 ayat kita bacakan terjemahnya. Pendek-pendek ya. Terus kita diskusiin gitu. Biasanya serunya di situ sih. Oh kita jadi tahu, oh anak itu pemahamannya sampai seberapa gitu kan. Kalau di kitab suci itu kan pasti memang bahasanya sudah living gitu ya, sudah seru gitu untuk didiskusikan gitu. Nah itu biasanya keluar di situ. Dia resitasi nggak terjemahannya? Kalau terjemahannya kami belum resitasiin terjemahan sih Mbak, tapi dia paham intinya gitu. Karena kami pikir setiap kalau untuk khususnya kitab suci ya, kami pikir kalau terjemahan itu bisa jadi pemahamannya akan berubah-berubah sesuai dengan usianya bertambah, sesuai dengan apa yang dia bacakan, dia ketahui pasti pemahamannya akan bertambah. Jadi kita nggak patok, oh kamu hafal di sini, udah gitu. Nanti soalnya pasti akan pemahamannya akan bertambah, itu akan seiring berjalannya waktu bakal hafal sendiri, akan ngerti, tapi dia paham poinnya, oh surat ini berbicara tentang ini, surat ini berbicara tentang ini, itu sih Mbak. Jadi yang diresitasi hanya bahasa Arabnya ya? Betul. Oke, terus kalau yang lain selain kitab suci? Oke, kalau di rumah kami itu selain kitab suci belum ada. Kalau puisi kami baru mengenalkan anak tentang ya puisi gitu. Puisi itu nggak bosenin gitu kan, bahasa-bahasa puisi itu kadang-kadang kan nyastra banget sampai susah dimengerti gitu kan. Ini maksudnya ngomong apa nah gitu. Nah itu kalau kami di di rumah puisi itu masih tahap pengenalan sih, belum sampai tahap meresitasi gitu. Jadi mereka pilih puisi yang mereka suka, nanti terus kami bacain sama-sama, gantian gitu. Berarti dia harus mendengarkan puisi yang sama, 3 orang berarti. Dia sendiri baca, terus nanti karena puisi itu barengan ya, kelas bersama. Anakku yang bungsu baca, anakku yang sulung baca, dan aku baca. Jadi otomatis mereka satu puisi itu baca 3 kali minimal gitu. Jadi ya memang kalau yang pendek nggak lama, mereka lama-lama juga, oh si puisinya ini nih, oh gitu sih, aku tahu nih, oh gitu, dia jadi tahu sih gitu. Kalau Mbak Tiur biasanya ritual resitasinya gimana? Jadi kalau tadi Mbak Putri resitasi ayat kitab suci, nah aku kalau kitab suci kita hafalkan ya, menghafalnya dengan cara seperti tadi, satu bagian gitu setiap hari. Nah nanti dibacakan pada macam-macam kesempatan, terutama waktu-waktu luang gitu ya. Selain pada saat belajar gitu, jadi waktu dia santai itu kalau
metode hafalnya, termasuk puisi atau pantun menghafalnya begitu. Nah, kalau untuk resitasinya, biasanya aku akan pilih puisi atau pantun yang akan diresitasikan bersama gitu. Nah, sebelum resitasi, aku kasih tahu dulu penjelasan tentang resitasi itu seperti apa gitu di awal-awal ya. Jadi tahapannya seperti apa sih? Nah, kami coba cari tutorial, cari info gitu Mbak tentang resitasi, bagaimana teknik resitasi. Nah, yang kami dapat puisi atau ayat itu kami penggal-penggal. Jadi dipenggal dulu, jadi bisa satu kalimat dulu atau satu baris gitu, dipenggal, kemudian kami mencoba menafsirkan maknanya, memperoleh apa sih maksud, mencari apa sih maksud dari kata-kata ini, dari kalimat puisi ini atau ayat ini. Setelah kami dapat maknanya, kemudian kami berlatih pengucapannya. Jadi pelafalannya, misalnya berlatih vokalnya itu supaya jelas A, I, U, E, O-nya gitu ya. Kemudian lalu kami mencoba meresitasinya. Anak-anak aku minta berdiri, jadi supaya lebih rileks gitu ya. Kemudian kalau dia mau ekspresi pakai gestur, itu bisa lebih memungkinkan, lebih leluasa dibandingkan kalau dengan duduk. Nah, kemudian kita ulang lagi, gitu Mbak Ayu. Jadi untuk resitasi memang lebih lama waktunya, lebih butuh latihan, karena mereka juga lebih butuh waktu untuk bisa menaksirkan, menyelami apa makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya lewat kata-kata yang dia pakai gitu Mbak. Ya kalau aku sama sih ya, kurang lebih kayak Mbak Tiur ya. Jadi kita penggal-penggal bacaannya. Biasanya sih memang karena juga dibarengi ya, kakak sama adik sama-sama bareng ya resitasinya. Jadinya biasanya memang pilih ayat yang pendek atau enggak puisi-puisi yang memang pendek gitu. Biasanya kalau puisi itu setiap hari kita mulai akademis itu dengan membaca satu puisi gitu, dibaca. Nanti puisi itu akan kita baca terus selama seminggu gitu ya, kita baca lagi gitu puisi yang sama gitu. Jadi puisinya kita baca berulang kali gitu. Biasanya dalam satu sesi akademis mungkin 2 kali lah baca puisi yang sama gitu. Nanti di akhir minggu gitu, baru di akhir minggu biasanya hari Sabtu ya, itu biasanya baru aku tanya gitu. Mereka udah seingat apa sih dengan puisi yang mereka dibaca berulang-ulang itu. Gitu. Jadi memang ada hari khusus untuk meresitasi ya, maksudnya meminta mereka untuk oke, ini waktunya resitasi gitu. Waktunya resitasi mereka harus mengucapkan kembali apa yang sudah mereka ingat gitu. Kadang-kadang juga sering juga mereka tidak ingat semuanya gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Sama kalau di ayat kitab suci juga gitu. Biasanya pagi-pagi dan malam sebelum tidur itu kita baca gitu, kita juga baca satu ayat sih biasanya. Satu ayat, nanti anak-anak baca, nanti aku juga baca gitu, kita sama-sama baca. Nanti hari resitasinya sama-sama di hari Sabtu gitu, karena biasanya kita Sabtu nggak ada kegiatan akademis gitu, akademis. Nah itu biasanya hanya resitasi aja gitu, jadi resitasi. Nah itu nanti biasanya aku catat dia udah bisa meresitasi apa saja di hari Sabtu itu gitu. Jadi ada hari khusus ya Mbak ya untuk resitasi. Gitu. Tapi memang hari di luar non akademis gitu. Oke. Berarti resitasinya itu setelah mereka menghafal, mengingat, baru diresitasi gitu ya Mbak ya? Iya, kalau sebelumnya kan mereka hanya baca. Sebelumnya kan mereka hanya ikutan baca berulang-ulang gitu. Oke. Kalau yang hari Sabtu itu mereka nggak baca gitu, tidak ada teks gitu di depan mereka. Gitu. Berarti lebih kepada bagaimana mereka mengetahui bagaimana mereka menyerap atau sejauh mana pemahaman mereka tentang puisi atau ayat itu ya Mbak ya. Betul. Berarti dari 3 kita aja udah beda-beda ya caranya, tapi konsepnya sih sama gitu ya Mbak ya.
Jadi teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan sekarang mungkin bisa menyesuaikan sendiri. Yang penting adalah tidak menekan gitu ya. Yang dipentingkan adalah apa tadi, intonasi dan ekspresi, dan anak nggak membeo tadi gitu. Jadi mungkin teman-teman pendengar mulai bisa melakukan resitasi di rumah masing-masing gitu ya, dan nggak usah buru-buru gitu, karena ada waktunya gitu. Nanti jadi serem juga nanti kalau kata Mbak Tiur tadi, kalau buru-buru jadi aus gitu ya, otaknya aus itu kan serem gitu. Jadi santai aja gitu. Iya, memang resitasi ini akhirnya teknik ya. Dia teknik yang bisa dipakai di beberapa mata pelajaran ya. Artinya tadi kan mata pelajaran puisi, mata pelajaran ketuhanan gitu. Atau mungkin kalau setahu kalau di luar negeri itu juga suka dipakai untuk sastra juga ya. Kayak Shakespeare itu, drama-drama Shakespeare itu mereka juga suka meresitasi drama-drama Shakespeare gitu. Iya, benar. Kalau kita pakai apa ya? Ada drama Shakespeare terjemahan ya sebenarnya ya. Aku belum menemukan sih teks sastra yang biasanya kami resitasi juga. Tapi kalau memang ada teks-teks sastra yang memang bagus, yang hidup ya tidak ada salahnya juga ya diresitasi juga ya. Bahkan mungkin di pelajaran sejarah juga kalau di luar ada ya Mbak ya. Karena mereka kan kayak misalnya mitos-mitos Yunani itu yang ditulis Homer itu, mereka kan itu bentuknya kayak puisi gitu. Ada kayak puisinya. Jadi mungkin bisa juga masuk ke sejarah ketika sejarah itu diceritakan dengan sastrawi gitu ya. Betul. Jadi banyak ya sebenarnya ya teknik ini bisa dipakai di mana aja ya. Iya. Oke teman-teman, sekian ya pembicaraan kita tentang resitasi gitu. Memang ini hanya salah satu teknik yang bisa dipakai di berbagai mata pelajaran, tergantung nanti dari pilihan teman-teman sendiri mau ditempatkan di manakah si resitasi ini gitu. Apa hanya di puisi saja atau di ayat dalam kitab suci saja, itu benar-benar tergantung pilihan dari teman-teman sendiri. Yang penting seperti biasa ya dalam metode CM, kita tahu tujuan dari satu kegiatan apa, kemudian kita melakukannya dengan gentle, dengan tidak memaksa ya, sesuaikan dengan kemampuan anak, sesuaikan dengan kemampuan pribadi kita, dan tidak usah terintimidasi dengan penting dari teman-teman lain mungkin gitu ya. Ya itu poin pentingnya. Yang penting kita bisa menjalaninya dengan hati yang senang, baik anak maupun orang tua. Saya Ayu Primadini, juga Mbak Tiurnida Sylvia Pohan dan Anggra Heni Putri. Nah, kita pamit dulu dari hadapan teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan bahas tentang bahasa asing dalam metode CM.